Kira-kira kepikiran nggak sih siapa sebenarnya yang bikin harga saham itu naik turun? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah taktik buat ngintip pergerakan para pemain raksasa di pasar. Yuk langsung kita mulai. Pasti pernah ngerasain kan? Kita beli saham, jual saham, berharap untung, tapi di saat yang sama rasanya ada kekuatan-kekuatan gede banget yang nggak kelihatan yang bisa bikin ombak di pasar. Kita ya cuma bisa ikut arusnya aja. Para raksasa ini seringnya sih disebut paus pasar. Mereka itu investor institusional, reksadana raksasa yang sekali transaksi aja, wah bisa bikin pasar goyang. Jauh lebih besar dampaknya dibanding ribuan transaksi kita digabungin. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau ternyata kita bisa ngikutin jejak mereka? Gimana kalau setiap pergerakan besar mereka itu sebenarnya ninggalin bekas yang bisa kita lihat? Jejak inilah yang membawa kita ke sebuah konsep observasi yang menarik banget, yang dikenal dengan taktik makan besar. Maksudnya apa sih? Oke, kita bedah sekarang. Gampangnya gini, taktik ini tuh intinya kita mantengin aliran transaksi pasar atau running trade secara real time. Tujuannya buat apa? Buat nyari satu anomali, satu transaksi tunggal yang ngehap atau melahap ribuan lot saham dalam satu gigitan. Ingat ya, ini bukan akumulasi dikit-dikit, tapi satu aksi beli yang super masif. Pasar saham itu kan isinya berisik banget ya, ada ribuan transaksi kecil tiap detik. Nah, taktik ini itu soal gimana caranya kita nyaring semua kebisingan itu buat nemuin satu sinyal yang jernih, yang kuat. Satu momen di mana ada seseorang atau sesuatu yang belanja dalam skala yang gila-gilaan. Oke, kedengarannya seru ya, tapi logikanya gimana? Kenapa kita harus peduli sama satu transaksi gede doang? Nah, ini dia alasannya. Coba dilihat bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi, ada kita nih, para investor retail yang transaksinya relatif kecil. Di sisi lain, ada transaksi makan besar ini. Udah pasti ini datangnya dari pemain yang kantongnya dalam banget. Dan biasanya, keputusan mereka itu bukan karena emosi sesaat. Nah, ini dia inti logikanya. Idenya adalah kita ngikutin uang pintar atau smart money. Institusi-institusi besar ini kan punya tim riset, punya data, punya analisis yang kita nggak punya. Jadi transaksi segede itu biasanya dilakuin karena mereka punya keyakinan yang kuat banget sama masa depan saham itu. Terus gimana caranya kita bisa ngenalin gigitan ini di tengah lautan data yang begitu banyak? Secara konsep sebenarnya prosesnya cukup sederhana kok. Jadi prosesnya itu soal observasi yang jelik banget. Bayangin kita lagi liatin layar running trade. Ratusan transaksi kecil lewat, kita cuekin aja. Kita cuma nunggu satu momen anomali itu. Momen pas tiba-tiba muncul satu baris transaksi dengan jumlah lot yang luar biasa gede. Coba bayangin, kalian lagi liatin layar, terus tiba-tiba dalam sekejap mata muncul angka kayak gini. Bukan 10 lot, bukan 100 lot, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu lot, cuma dalam satu baris, dalam satu detik. Skalanya itu benar-benar beda. Nah, ini dia metaforanya yang paling pas. Ini bukan lagi ikan-ikan teri yang lagi nyicipin umpan. Ini tuh seekor paus yang lagi buka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap sebagian besar penawaran yang ada di pasar saat itu juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Sama kayak alat analisis lain, taktik ini bukan bola kristal. Ada resiko dan batasan yang harus banget kita pahami. Ada beberapa hal yang wajib diingat. Pertama, pas kita lihat transaksinya, bisa jadi harganya udah keburu naik. Kedua, institusi segede apapun bisa juga salah. Dan yang paling penting, nemuin sinyal buat masuk itu beda jauh sama punya rencana buat keluar. Taktik ini nggak ngasih tahu kita kapan harus jual. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ngamatin makan besar ini bisa jadi alat bantu yang berguna banget buat nambah wawasan kita. Ini bisa jadi pemicu buat kita riset satu saham lebih dalam. Tapi ini harus jadi satu bagian dari analisis kalian yang lebih luas, bukan satu-satunya alasan buat beli atau jual. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita cuma mau ngeliatin pergerakan harganya, atau kita mau coba pahami siapa pemain di baliknya? Taktik ini ngajarin kita buat melihat lebih dari sekedar angka di layar. Terima kasih sudah menyimak.